Pernah nggak sih kamu melakukan sesuatu tapi nggak benar-benar fokus dalam melakukannya? Misalnya nih, pas lagi belajar tapi malah mikirin si doi, lagi kerja tapi kepikiran liburan bulan depan, sampai mungkin menyelesaikan semua rutinitas tapi nggak tahu apa yang dikerjain. Karena kita malah mikirkan masa lalu atau overthinking dan berandai-andai tentang masa depan kita. Gimana? Relate nggak sih sama apa yang kamu rasakan? Oke, coba sekarang kita rileks dulu. Tarik nafas, buang. Yuk coba kita fokus untuk memecahkan permasalahan ini. Aku mencoba mencari tahu di lingkungan sekitarku. Pernah nggak sih lagi ngerjain sesuatu, tapi tiba-tiba malah kepikiran hal yang lain? Jujur sih pernah banget. Pernah banget. Pastinya pernah banget. Pernah banget dan mungkin hampir setiap hari ngalamin. Aku tuh orangnya kebiasaan multitasking gitu kan, walaupun kayak pas lagi belum magang tuh emang dulu kepanitiaan multitasking mulu, terus akhirnya kalau kerja tuh kadang jadi suka kayak pikirannya tuh jadi kemana-mana gitu. Terus kadang tuh lagi kerja jadi kayak, tadi mau ngapain ya, tadi mau ngerjain apa gitu. Apalagi dulu pas zaman skripsian kan, pas di semester 8-an dimana udah depan laptop, udah fokus buka Word, udah siap-siap, data-data segala macam udah ada. Tiba-tiba ada notif IG tuh, entah ada yang nge-share post atau gimana, buka IG 2 jam hilang gara-gara buka IG doang. Skripsi nggak ada sentuh sama sekali dan kerjaan besoknya. Karena kalau misalnya lagi online kayak gini, siapa sih yang gak distract? Gue juga sering scroll sosmed nih buat program gitu kan, mau kerjaan dan butuh referensi, biasanya gue scroll sosmed tapi malah jadi terdistract dan ke-enjoy gitu, terlalu enjoy scroll sosmed, jadinya malah wah tau-tau 1 jam udah berlalu cuma main sosmed doang nih. Itu sih yang paling sering. Kalau lagi ngerjain tugas, misalkan daily, biasanya kalau udah capek banget nih, misalkan udah malam jam 10 atau 11 malam, terus badan udah mulai capek, mata udah mulai lelah, pasti pikiran di kepala tuh kayak pengen cepet-cepet rebahan dan pengen tidur. Karena udah bener-bener gak fokus, jadi pikiran tuh udah ngawur dan udah ngaco deh, jadi gak bisa fokus sama apa yang lagi dikerjain. Setelah mendengar pengalaman mereka, ternyata sebagian besar mengalami hal yang serupa. Kalau kamu gimana? Menurut Profesor Ilmu Komputer dari University of California, Gloria Mark, seorang pekerja hanya bisa fokus selama 40 detik ketika bekerja di depan layar komputer. Setelah itu, mereka akan melakukan hal lain. Sedangkan penelitian dari Departemen Pendidikan Cina, jurusan Psikologi Central China Normal University menyatakan internet membuat seseorang berpikir kurang efisien dalam mengolah informasi karena banyaknya informasi yang tersedia dalam waktu bersamaan. Penelitian tersebut tentu sangat relate ya dengan apa yang kita alami saat ini. Kita ikut kelas online di rumah sambil mengerjakan tugas mata kuliah yang lain. Kita makan siang sambil scrolling sosial media. Pas meeting pekerjaan kantor sambil dengerin musik atau bahkan nonton film. Terlalu banyak mengerjakan sesuatu dalam satu waktu tentunya dapat mengganggu berjalannya aktivitas kita. Bahkan mungkin sampai mengganggu target yang sudah kita tetapkan. Misalnya resolusi di tahun yang baru ini. Kita perlu lebih sering fokus pada hal yang sedang kita kerjakan dan fokus pada apa yang sedang kita lakukan saat ini. Konsep ini dikenal dengan nama mindful. Untuk tahu lebih dalam tentang mindful, aku pengen ngobrol nih dengan Kak Wiratna Wiguna, seorang guru mindfulness for life. Mindfulness itu sebetulnya adalah latihan untuk kita itu menghadirkan diri kita sepenuhnya di saat ini. Jadi kita bagaimana kita melatih pikiran kita agar lebih sadar akan pengalaman kita, emosi-emosi kita, sensasi tubuh kita. Buat apa lebih sadar? Karena pikiran yang nggak terlatih itu biasanya reaktif ya. Kita bereaksi itu mudah terbawa emosi atau kebiasaan kita. Dan kadang kebiasaan kita ini mungkin nggak menguntungkan buat kita ya, merugikan buat kita gitu. Nah kalau kita lebih sadar, kita bisa lebih memilih gitu respon yang sesuai untuk tiap situasi. Melatih pikiran kita untuk tidak reaktif, lebih fokus pada saat ini, lebih tenang, lebih stabil karena kita nggak overthinking kan ya. Jadi waktu kita kerja kita jadi bisa lebih fokus, lebih jernih gitu. Termasuk juga dalam relationship ya, dalam hubungan karena kita itu nggak reaktif, kita mungkin jadi nggak mudah terbawa emosi gitu ya, nggak gampang tersinggung sehingga pada akhirnya hubungan kita sama orang lain juga bisa lebih harmonis gitu.
Ya singkatnya kita lebih berdaulat lah sama pikiran kita nggak mudah terbawa-bawa, terseret emosi gitu ya. Nah, dengan penjelasan mengenai mindful living, kita udah tahu nih konsep dari gaya hidup ini secara umum. Tapi gimana sih mindful living dapat mengubah hidup kita? Sebenarnya saya kenal dan belajar mindfulness tuh sudah lumayan sekitar 15 tahunan yang lalu. Dan ketika saya kenal mindfulness tuh ya saya berusaha menerapkannya dalam keseharian. Mungkin awalnya saya ya coba-coba dulu gitu ya, belajarnya sedikit-sedikit, makin lama makin mendalami. Kalau kita lihat dalam jangka waktu yang pendek, kelihatannya kayak nggak ada yang berubah gitu ya. Semuanya sama aja tuh gitu ya. Mungkin kadang-kadang kita kesel ya masih kesel, marah ya masih marah gitu ya. Tapi kalau saya sekarang refleksi balik ke saya 10 tahun, 15 tahun yang lalu gitu ya. Ternyata pas saya refleksi balik, oh banyak juga yang sudah berubah ya dari saya gitu. Saya jadi bisa lebih apresiasi gitu hal-hal yang baik yang ada dalam di hidup saya, di sekitar saya, lebih bersyukur. Dan yang paling terasa itu adalah hubungan saya sama orang-orang terdekat saya lebih harmoni. Mindful living itu bisa diterapkan oleh siapa saja yang berminat untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kebahagiaan, meningkatkan rasa berdamai dengan diri sendiri gitu. Jadi bisa dilakukan siapa aja, termasuk anak-anak pun bisa gitu belajar mindfulness. Nah, berdasarkan jawaban dari Kak Wiratna, tentu mindful living berguna banget nih untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi, selain berdampak positif bagi diri sendiri, apakah mindful living juga mempunyai dampak positif bagi orang lain? Kalau kitanya reaktif, kita juga mungkin men-trigger orang lain untuk bersikap reaktif juga. Tapi ketika pikiran kita lebih tenang, kita lebih stabil, kita juga akan membawa kestabilan dan ketenangan itu ke sekitar kita. Ketika kita lebih pengertian, kita lebih terbuka, pasangan kita tentu juga lebih adem gitu ya. Kita nggak berantem terus gitu kan. Kalau kita sama anak-anak gitu, kita lebih pengertian, anak-anak juga merasa mereka lebih aman gitu, lebih safe. Mereka bisa bercerita sama kita, nggak takut kita sedikit-sedikit marah gitu kan ya. Kata Kak Wiratna tadi, mindful living buat kita jadi nggak overthinking, nggak mudah terbawa emosi, hubungan kita dengan orang lain jadi lebih harmonis, terus bisa berdamai dan lebih mengenal diri kita sendiri. Gimana menurutmu? Jadi pengen menerapkan mindfulness nggak sih di keseharianmu? Atau tetap jadi si multitasking? Share pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Kebetulan banget kita habis ngobrol-ngobrol soal mindful living. Campaign.com lagi mengadakan challenge nih terkait mindfulness. Klik link di bawah ini, download aplikasi Campaign for Change dan ikuti challenge peduli sehat mental untuk bersama-sama mewujudkan dunia yang lebih baik lagi.